Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Warlina, NIM C1B23334, Prodi Administrasi Negara, kelas 4C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menuju pemerintahan terbuka open government melalui penerapan e-government. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Setiap inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, Open Government Public telah menjadi sebuah platform bagi negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, perlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Prinsip ini diterjemahkan menjadi keterbukaan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif. 4 prinsip yang diusung oleh 8 negara penggagas ini, termasuk Indonesia, disusun berdasarkan kesadaran adanya tuntutan warga atas tata pemerintahan yang telah terbuka, kesadaran bahwa setiap negara memiliki karakteristik tersendiri dalam melibatkan masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Selain itu, negara-negara penggagas juga menyatakan bahwa mereka telah menemukan momentum dunia untuk mempromosikan transparansi, memerangi korupsi, memperkuat keterlibatan warga negara, serta menggunakan teknologi untuk pemerintahan yang efektif dan efisien. Atas dasar ini, setiap negara peserta menyatakan komitmennya untuk meningkatkan ketersediaan informasi tentang kegiatan-kegiatan pemerintahan, mendukung partisipasi masyarakat sipil dalam pemerintahan, menyelenggarakan standar integritas profesional yang terbaik dalam menjalankan administrasi publik untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, serta meningkatkan akses terhadap penggunaan teknologi baru untuk mendukung keterbukaan dan akuntabilitas. Sejak tahun 2016, yang sebelumnya hanya menjadi platform bagi pemerintah di tingkat nasional, mulai dikembangkan ke tingkat pemerintahan daerah. Adapun ada tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian pemerintahan terbuka. Pemerintahan berasal dari kata Yunani kuno "kybernon" yang berarti mengarahkan, mendefinisikan pemerintahan sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat dan menegakkan aturan dan untuk memberikan layanan terlepas dari apakah bahwa pemerintahan itu demokratis atau tidak. Oleh karena itu, tata kelola berarti pelaksanaan kekuasaan dalam rangka untuk mengarahkan sistem sosial dan proses di mana bisnis atau lembaga pemerintah melakukan latihan kontrol atas warga. Juga, tata kelola dianggap sebagai sistem dan proses untuk memastikan arah keseluruhan, efektivitas pengawasan, dan akuntabilitas organisasi. Sekali lagi, tata kelola dapat dilihat sebagai latihan suara politik ekonomi dan otoritas administratif untuk mengelola sumber daya suatu negara untuk membangun. Ini melibatkan perkembangan suatu sistem di mana warga negara, lembaga organisasi, dan kelompok dalam masyarakat mereka, dan membenisi perbedaan mereka dalam mengejar kebaikan kolektif. Open government menurut global mencakup 3 hal, yakni transparansi, informasi, keterlibatan publik, dan akuntabilitas. Selanjutnya yaitu ada yang kedua, konsep e-government. Penerapan e-government dalam kegiatan pemerintahan terus meningkat. Ini merupakan implikasi dari seruan global untuk mereformasi sektor publik dengan tujuan meningkatkan layanan pengiriman. E-government mulai diperkenalkan di Indonesia pada 1990-an. Pada saat itu, situs web pemerintah dikembangkan untuk memfasilitasi komunikasi
Sejak itu, banyak kebijakan telah diperkenalkan pemerintahan untuk mendorong penggunaan TIK dalam menciptakan kesadaran di antara warga dan untuk menjalankannya bisnis pemerintah. Banyak ahli yang telah memberikan berbagai definisi untuk e-government, antara lain e-governance melibatkan penggunaan program teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pemerintah dan menyediakan layanan pemerintah. Yang ketiga yaitu ada manfaat e-government di sektor publik. Saat ini, sebagian besar pemerintah telah memulai program-program dengan menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pemerintah. Teknologi telah meningkatkan kegiatan pemerintah dan telah memfasilitasi interaksi dalam lembaga publik dan swasta dengan menyediakan akses cepat ke transmisi informasi. Penelitian telah mengidentifikasi relevansi e-government di negara berkembang. Sejak 2007 mengamati bahwa e-government dapat memengaruhi transformasi di sektor publik di 3 bidang utama seperti dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi pemerintahan. Adapun metode penelitian, penelitian ini merupakan penelitian data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur dari hasil penelitian dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan. Data yang berkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada nilai kualitas dan keadaan data yang diperoleh. Dengan kata lain, pencarian kebenaran dalam penelitian ini didasarkan dan diukur dengan kualitas, nilai, dan keadaan data yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yaitu ada pembahasan yang pertama, yaitu penerapan open government di Indonesia. Guna melaksanakan komitmen pada keterbukaan Indonesia di pergerakan inisiatif open government Indonesia yang memiliki 3 pilar utama: transparansi, partisipasi, dan inovasi. Digerakkan oleh tim inti yang terdiri dari beberapa wakil kementerian atau lembaga dan organisasi masyarakat sipil yang difasilitasi oleh sebuah sekretariat. Sejak awal dalam penyusunan rencana-rencana dan prioritas open government, tim inti telah melibatkan publik dalam menjaring aspirasi masyarakat dalam menyusun rencana aksi open government seperti mengadakan fokus group, discussion, workshop, dan pemanfaatan berbagai platform komunikasi massa dan media sosial berbasis internet. Semangat keterbukaan juga yang mendorong pemerintah Indonesia untuk bergabung menjadi salah satu perintis gerakan global open government partisipasi pada September 2011. Yang kedua yaitu ada e-government sebagai pendukung open government. Implementasi e-government menunjukkan semua kegiatan pemerintah menggunakan elektronik atau sarana digital. Ini menunjukkan bahwa teknologi informasi sangat berguna dalam kegiatan pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, keamanan, dan pemerintahan. Namun sejumlah tantangan dan hambatan telah dikaitkan dengan e-government di negara-negara berkembang. Menurut laporan Bank Dunia tahun 2016, sekitar 30% program e-government gagal karena ditinggalkan sebelum selesai, sementara kurang dari 20% berhasil. Dalam kasus yang berhasil, pelaksanaannya tidak dilakukan dengan baik sehingga hasilnya tidak optimal. Yang terakhir yaitu yang ketiga, hambatan penerapan e-government. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Kementerian Komunikasi yang menyimpulkan bahwa mayoritas situs pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih berada pada tingkat persiapan apabila ditinjau dari sejumlah aspek, diantaranya yang pertama ada leadership, prioritas, dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Yang kedua ada infrastruktur
jaringan informasi, kondisi infrastruktur, telekomunikasi, serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses. Yang ketiga yaitu ada pengelolaan informasi, kualitas, dan keamanan pengelolaan informasi. Yang keempat yaitu lingkungan bisnis, kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks perkembangan bisnis teknologi informasi. Yang kelima, masyarakat dan sumber daya manusia. Difusi teknologi informasi di dalam kegiatan masyarakat, baik per orang maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan. Yang terakhir yaitu kesimpulan, kebijakan open government adalah alat untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokratis dalam sebuah negara untuk memperbaiki pemenuhan kebutuhan rakyat. Kebijakan ini menghasilkan beragam keuntungan bagi dunia usaha dan warga negara, termasuk bagi pemerintahan yang melaksanakan kebijakan tersebut. Contoh kunci dari kebijakan di atas meliputi memastikan hasil kebijakan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan, memperbaiki kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan, mendorong pengembangan sosioekonomi inklusif, membina inovasi secara umum. Indonesia menghadapi tantangan dalam menerjemahkan komitmen terbuka di tingkat daerah, menerjemahkan tujuan umum menjadi tujuan-tujuan khusus, dan memastikan komitmen dari kementerian atau lembaga terhadap proses keterbukaan. Terlebih lagi, keikutsertaan cabang legislatif dan yudikatif dalam proses reformasi open government masih sangat terbatas. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia perlu mencari cara untuk mengembangkan pendekatan negara terbuka yang akan mengesahkan kerjasama di antara badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan berbagai tingkat pemerintahan lainnya dalam isu-isu open government untuk mendorong agenda yang lebih menyeluruh dan terintegrasi. Untuk mendukung pendekatan ini, pemerintahan pusat telah menyusun kebijakan nasional tentang keterbukaan pemerintah untuk mendukung reformasi dan pengarusutamaan keterbukaan pemerintah, open government, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam reformasi sektor publik saat ini. Implementasi e-government Indonesia saat ini dilihat dari sisi aplikasi layanan hingga saat ini masih belum terlaksana secara optimal. Hal itu disebabkan oleh kurangnya komitmen dari para stakeholder. Baik, yang telah saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.